اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا عليه. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wal ahad al-wahid sumati yahdir rasul wa khairu khalqika safi umami rabbana sallallahu ya ayyuhal khususan wandur ilaya sejidi bilang musilati ilhadra amma ba'du. Wabillahi taufiq wal hidayah wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita lanjutkan acara yang ketiga, sambutan atas nama PSW Kecamatan Purworejo yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Patroli Pasar. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil waqtiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillah sholatu wassalamu alika wa alika ya khairul anam. Rabbul karim wa anta dzul qadri fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghasus salamullah alika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil khalqatil aliyah amma ba'du. Hadratul kurama, para bapak alim ulama, sesepuh tokoh masyarakat, ustadz yang kami muliakan, wabil khusus beliau Bapak Kiai Haji Abdul Rofiq selaku majelis tahkim dan sesepuh dari kami semua, pengurus penyiar Muhammadiyah Kabupaten Gresik yang kami taati, wabil khusus bahkan penyiar pembina PSW Kabupaten yang kami hormati, pengurus kecamatan dan imam-imam jamaah yang kami muliakan, dan tamu undangan umumnya yang kami hormati. Uraian tasyakur tahmid kami maklum pada Muqasimul Awqat, termasuk untayan sholawat salam barokah kepangguan beliau baginda Rasulullah SAW
dan salam rahmat wa takdiman wal mahabbah kepakuan beliau baginda Sayyidina Zaman radhiyallahu an. Kami juga maklum pada pembicara yang di depan dengan untayan doa wa ada alaina min majlisina hadza majlis akhir min majlisina hadza min barakatihim wa syafaatihim wa ulumihim wa karamatihim wa amadana bi abdatihim kama la yutika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Pengurus PSW Kecamatan Bilorejo, ini sebutannya PSW Kecamatan, tapi cuma ada 4 Husbuiyah. Di Karawang ada 2, terus di Tambak Sari sama Tambak Beras. Keduanya Tambak Sari. Jadi di Bilorejo ini ada 2 Tambak Sari dan Tambak Beras. Tambak Watu. Nah, Tambak Watu, Tambak Budayo, Tambak. Jadi pengamalnya bisa dihitung. Tinggalannya kecamatan, tak kecamatan, tapi pengamalnya namun sedikit. Hanya beberapa. Kalau saya itu sekitar 80 orang. Pada saat kuliah itu berbeda atau berbeda. Ini yang perlu diketahui bersama. Oleh karena itu, dengan minimalnya kita ini kami mohon dukungan dan doa restunya agar kami yang kecil ini bisa bersama-sama istiqomah atau menambah dari jumlah normal, dari kualitas maupun kuantitas. Mulai dari hari ini mudah-mudahan kami setelah upgrade ini bertambah baik, bertambah berkah, baik bidang lahiriah maupun batinnya, terutama bidang kesadaran kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para hadirin sekalian, atas kehadirannya dan dukungan moral maupun spiritualnya. Kami tak mampu membalas apa-apa, hanya untayan doa jazakumullahu khairan bersama di dunia wal akhirah. Yang terakhir, kami ingat upgrade tadi malam melalui Zoom yang disampaikan oleh beliau Bapak Solihuddin, Bapak pembinaannya pusat, yaitu SDM kita itu walaupun sedikit atau pengalaman semakin sedikit semakin lemah, tapi kita harus pede dan percaya diri, karena sumber daya manusia atau SDM yang beliau ucapkan tadi malam ini bukan sumber daya manusia, tapi sumber daya mujahadah. Insya Allah dengan mujahadah dukungan khususnya PMK Gresik ini akan juga membantu kinerja kami dalam berkhidmat di belakang beliau Alir Sholawat Kohidiyah. Mari saya mohon dukungan dan doa restunya kita tandai dengan sekali saja, yaitu Al-Fatihah. Ya, karena Ya Syafi'ah Al-Iswalatu Wassalam Alaika Umar Al-Hidiyah Wa Aslamu Wa Tukamu Adri Wa Allah Wa Abad Wa Alaisari Ya Sayyidi Sifat A'ibar Darul Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya
Ya ayyuhal mu'minun alaika rabbini qawlu ya sayyidi musilatil khabar al-fatihah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Segala kesalahan, kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa min husnul zaman an-nadwa wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kasih jembaring. Monggo. Diucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Miftahul Huda dan Bapak Roni Faslah dengan iringan doa jazakumullahu khairan wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Kita lakukan acara yang keempat, penyampaian materi yang pertama, materi mu'allif Olimpi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Abdul Ghafur, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau disilahkan. Ini pateni siapa? Lampu. Lampu. Biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Lampu ini diuripe. Di hadirin corona, para alim, para ulama, para bapak kiai, bunyai, selanjutnya Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Ainur Rafiq Sohibul Ma'ad Sohibul Bait ingkang tansah minulya kula hormati para bapak ibu yang duduk di Majelis Taklim dan Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Sholawat Wahidiyah yang pada hari ini hadir beliau Ibu Nyai Mas Ruro kang tansah kita hormati, Bapak Kiai Muhib dan para teman ketua badan beserta para anggota Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Sholawat Wahidiyah Kabupaten Gresik kang kula hormati, Ahlul Kiram, para pengurus penyiar Sholawat Wahidiyah Kecamatan Triorjo dan para panitia pelaksana upgrade, baik ketua, sekretaris bendara dan semuanya yang saya hormati, hadirin hadirat peserta upgrade penyiar Sholawat Wahidiyah Kecamatan, pengurus desa dan imam jamaah ingkang tansah minulya kang kula hormati, hadirin ma'al hadirat rahimah wa hadakumullah. Masalah urayan tasyakur, selawat salam ikroman wa ta'ziman kaula makmur datang pembicara yang terdahulu untuk memanfaatkan waktu. Para hadirin sekalian rahimah wa hadakumullah, kula ngari tempat jenengan ini manfaatnya lampu niki dipetek napa dipateni. Dipetek monggo nggih. Pak, tolong panita. Tangan petek mari keranten enten sing beto catatan wonten sing beto napa mawon nggih ngapunten niku jajal. Nggih sejatose kawula namung derek panjenengan
bukan menjadikan tutor sebagaimana para bapak-bapak yang duduk di penyiar sholat wakidiyah pusat, wilayah dan lain sebagainya. Boten kula ngesangke kados panjenengan. Jadi kita sama-sama mempunyai hubungan antara kita pengamal terhadap beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Dan mriku sampun wonten keterangan yang sudah jelas hubungan pengamal wahidiyah terhadap mu'alif sholawat wahidiyah adalah hubungan murid dengan guru. Semua pengamal wahidiyah baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, di Indonesia maupun di luar sana, sami baik dari bangsa jin dan manusia sama kita kedudukannya, tanpa memandang pangkat dan kedudukan sosial ekonomi, baik pengamal wahidiyah biasa maupun yang kita duduk di dalam pengurusan PSW mulai pusat sampai ke daerah. Tidak ada yang membedakan antara kita dengan guru. Kita yang duduk di PSW kecamatan, kabupaten, boten enten bedani. Dalam bidang usul sadar kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya murid beliau. Mari di dalam hati sebelum kami lanjutkan, kami juga berusaha kita semuanya derek beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Di dalam upgrade ini kita derek. Mungkin panjenengan kalau menyamakan yang menyampaikan adalah akhwannya beliau sesuai dengan yang terakhir, halaman terakhir itu. Ada beliau Mbah Yai Zainal Fanami, ada beliau Mbah Yai Ihsan Mahin, ada beliau Mbah Yai Jazuli. Sama yang menyampaikan seakan-akan sahabatnya beliau, bahkan kalau kita ibak langsung beliau yang memberikan wejangan pada saat ini. Namun saya yang memegang mic-nya ini hanya sementara, hanya saya yang memegang mic saja. Apa yang dikatakan adalah dari lesan-lesan beliau yang sudah saya aturkan. Mari benar-benar kita mohon maaf para hadirin sekalian, kita mempraktekkan lil host bil host. Mari. Kalau tidak demikian kita di dalam majelis ini nggak ada apa-apanya para hadirin sekalian. Saya lanjutkan, mereka yang ikut aktif dalam perjuangan wahidiyah oleh beliau disebut man a'ana 'alaiha ila yaumil qiyamah. Bahkan semua pengamal wahidiyah oleh beliau diangkat sebagai wakil beliau di dalam segi rasa tanggung jawabnya dalam perjuangan fabirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wasiat 9 Mei 1986. Dan semuanya adalah wakil beliau. Baik murid maupun guru ada syarat-syarat yang tidak ringan yang harus dipenuhi. Guru ada macam-macam tingkatannya sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Bahjatus Saniyah. As-Syekh Indal Muhaqqiqin salah satu Syekhul Firqah wa Syekhul Zikri atau Syekhul Mu'allim wa Syekhul Suhbah atau Syekhul Haqiqi wa Syekhul Firqah. Awalan yasri haluhu fil firqati summa yasri fil murid fa firqatuhu allati amaddatil murid wa kadzalika Syekhul Mu'allim wa ilmuhu alladhi amaddal murid la huwa wa huma syekhani wa majazani bi khilafi syekhil haqiqi li'annahu muwiddu lil murid bi halihi duna wasitatin syai'in baina qalbihi wa qalbil murid. Yang artinya guru menurut ulama ahli hakikat ada 3. 1. Guru khirqah serban jubah, guru dzikir atau guru mu'alim, dan guru suhbah atau guru hakiki. Guru khirqah
Pertama-tama hadiahnya mengalir melalui firqah atau jubahnya, kemudian menyalur kepada murid, maka firqahnya yang menarbiyah murid. Begitu juga guru mu'alim, maka ilmunya yang menarbiyah murid, bukan pribadinya. Kedua guru tersebut disebut guru majazi, berbeda dengan guru hakiki. Yang menarbiyah dan membimbing murid adalah pribadinya tanpa memakai perantara suatu apapun, langsung antara hatinya guru dan hatinya murid. Yang ini kitab Badatus Saniyah halaman 38. Jadi guru hakiki dalam membina muridnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma sabballahu fi sadri illa sabattu fi sadri Abi Bakrin. Semua apa yang dituangkan Allah ke dalam dadaku, langsung aku tuangkan ke dalam dada Abu Bakar. Enten ini kitab Takribul Usul. Mu'alif Shalawat Wahidiyah radhiyallahu anhu mendahulukan bahwa di dalam Wahidiyah tidak ada istilah guru dan murid. Itu tawaduk beliau para hadirin untuk memberikan pelajaran kepada kita para pengamal Wahidiyah agar selalu tadallul, merasa diri ini hina, merasa rendah diri. Jangan sebaliknya. Guru yang kamil adalah yang bisa membuka hati muridnya dan mengantarkan usul sadar kepada Allah walaupun dari tempat yang jauh. Kita yakin atas dasar kenyataan bahwa beliau mu'alif radhiyallahu anhu mampu membangunkan murid yang masih tidur sekalipun si pengamal Wahidiyah berada di tempat yang jauh dan belum pernah mengenal pribadi beliau secara lahiriah. Atau sekolah pribadi memang masih menangi beliau, tapi dalam kanak-kanak. Bukan kados beliau Bapak Kiai Haji Rafiq dan teman-teman yang sepuh yang lainnya. Mulai lahir 80, dahulu ini 1986. Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu telah mampu mengeluarkan pengamal Wahidiyah dari hutan belukarnya nafsu dari tempat yang jauh. Beliau telah mampu menjebol, membuldoser anania pengamal Wahidiyah dari jarak jauh, bahkan tidak mustahil. Beliau radhiyallahu anhu telah merombak mental masyarakat yang kufur ni'am, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, menjadi syukur ni'am, mensyukuri nikmat Allah. Beliau mampu mengendalikan dan mengerem kebobrokan. Kebobrokan mental masyarakat. Lebih daripada itu, beliau radhiyallahu anhu telah mampu memperbaiki, mengangkat dan mengarahkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama di kalangan masyarakat pengamal Wahidiyah yang mengalami macam-macam kesulitan hidup. Makanya teman-teman ibu para hadirin orang sing bayai, kula nyuwun bayai sampai akan sing ngoten. Banyak mereka demikian, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sudah tidak bisa bangun kayaknya, tidak bisa hidup kayaknya, sudah kesulitan notok, jedok, kata orang Jawa. Dan lain-lain kemampuan dan kebesaran yang dimiliki oleh beliau Alim Shalawat Wahidiyah radhiyallahu anhu yang sulit diutarakan dengan susunan kata yang pas. Kata Hadratul Mukarram Kiai Alim Shalawat Wahidiyah radhiyallahu anhu pernah berkata, jangankan menjadi guru, menjadi murid saya belum memenuhi syarat. Ini memberi pelajaran kepada kita betapa beratnya syarat-syarat menjadi murid yang benar, antara lain harus menyerap bongkoan kepada gurunya. Al-murid inda syekh al-mayit inda yadayil ghasil. Murid terhadap guru harus seperti mayit di bawah kedua tangan orang yang memandikannya. Ini pengertian luas sekali, termasuk menyerah sam'an wa ta'atan, ta'diman wa mahabbatan, menerima dan menjalankan apa saja yang telah dibimbingkan dan digariskan oleh guru.
Di dalam akidiyah kita harus sam'an wa ta'atan dan konsekuen menjalankan apa saja yang telah dibimbingkan dan ditentukan oleh beliau Alif Sholawat Akidiyah radhiyallahu anhu, yaitu sholawat Akidiyah, jalan Akidiyah, dan kelembagaan penyiar sholawat Akidiyah atau PSW. Jangan sekali-kali kita semuanya keluar dari PSW. Naudzubillah min dzalik. Yang dibentuk sendiri oleh beliau yang ditugasi untuk mengantar kebijakan dan sekaligus memimpin pelaksanaan di bidang pengamalan, penyiaran, pembinaan, pendidikan Wahidiyah dan sarana lain yang dibutuhkan di dalam perjuangan Wahidiyah. Mohon maaf, ini kita harus membaca karena beda, itu bukan kuliah nih. Ini upgrade, jadi sudah sesuai dengan materi. Sebetulnya antara kuliah dan upgrade ini lebih mantap upgrade karena kita berdasar dengan materi. Materi pada sesungguhnya tidak ada tambahan dari seorang mubalignya, tidak, tapi ini dari beliau alim. Barang siapa yang mengubah, menambah, mengurangi atau tidak mengindahkan ketentuan tersebut, lebih menyimpan atau mengingkari, maka terjerumuslah ia ke dalam sukul adab dan termasuk ukul ustadz, melukai hati guru. Padahal ada dawuh dari Masyayikh As-Sufiyah, ukul ustadz la taubatalah, melukai guru itu tidak bisa ditaubati. Syekh Abu Sahal As-Sumuki berkata, mengqala li ustadzihi lima la yuflihu. Barang siapa yang berkata kepada gurunya mengapa dia tidak akan bahagia atau tidak lulus menjadi guru. Di dalam Jami'ul Usul bil Auliya alam dikatakan, wa amma hibdu hurmatil masyayikh wa ta'zim la wa tarkul mukhalafah. Faqala ta'ala fi qissati Musa ma'al Khidri, bersamaan dengan Nabi Khidir, Khadiri alaihi wassalam, hal attabi'uka mimma arada suhbah hibdu syurutil adabi fasta'dana fiha awwalan fasyarta alail Khadiru alla yu'aridu fi qawlihi fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in falamma khalafahu tajawaza anhu fi maratil ula wasaniya falamma intahiya ila salisati wa hiya awwal muratibil kasrati sa'amatul furqah hadza firaqun baini wa bainika. Adapun mengenai hal yang menjaga penghormatan dan memuliakan kepada guru serta menghindari penyimpangan kepada guru, maka Allah Ta'ala berfirman di dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam, hal attabi'uka, apakah aku boleh mengikutimu? Kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir ketika akan berguru, itu setengah daripada menjaga syarat adab. Maka pertama-tama minta izin, kemudian Nabi Khidir memberikan izin, memberikan syarat agar Nabi Musa tidak menanyakan sesuatu yang dipandang kurang sesuai dengan pandangannya. Sebelum diberi, ada yang ahli hadis dan ada pula yang ahli akli, intelek, sedangkan para pembimbing usul termasuk mu'alif sholawat Wahidiyah menguasai segala ilmu tersebut, dan sesuatu yang sangat gaib bagi umumnya manusia, bagi para pembimbing usul tetap jelas, dan pengetahuan yang dituju atau digali oleh umumnya manusia, para pembimbing usul sudah memperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab beliau pembimbing usul sudah sampai pada tujuan, sementara manusia yang lain masih mencari jalan. Bapak Ibu, sudah kita berguru pada beliau Alif Sholawat Akidiyah, beliau sempurna dan menyempurnakan intelek beliau. Pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, maka menghormatinya setelah wafat harus seperti menghormatinya ketika masih hidup, dan beradab kepadanya setelah wafat harus seperti beradab kepadanya ketika masih hidup.
Dan pada waktu mati dan di antara waliullah itu ada yang manfaatnya kepada muridnya yang sesungguhnya konsekuen. Setelah wafatnya lebih banyak daripada manfaat yang diberikan ketika masih hidup. Dikatakan di dalam Bajatus Saniyah halaman 32, wa idza mata syekhul insan malam yajid ila man duna syekhi bidarajati bihaitsu la yakfi bitariq sulukihi fala yanbaghi ayyang taqila minhu ilaihi. Dan apabila syekh ataupun guru seorang telah meninggal dunia dan tidak menemukan guru melainkan orang yang derajatnya di bawah syekhnya, kita mengakui beliau dalam lahirnya meninggal dunia, panjenengan mencari guru, akan tetapi derajatnya di bawah beliau, nanti ada syarat-syaratnya menjadi guru, pokoknya derajatnya tidak sesempurna guru yang pertama. Dengan terbukti dia belum mencukupi untuk membimbing perjalanan usul, maka seyogyanya janganlah berpindah dari syekhnya yang telah meninggal dunia itu kepada orang yang baru ditemuinya. Kriteria sakniki kriteria guru usul iki sing kaya napa? Kriteria niku atasan pertama mboten kula waos Arabi, telah mencapai tingkatan orang-orang yang sempurna kamil mukamil baik di bidang syariat maupun di bidang hakikat. Perjalanan hidupnya berlandaskan Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti para ulama. Sedang yang ketiga telah memperoleh ijazah dari gurunya untuk membimbing dan menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kitab Unsud Tauhid halaman 64, As-Syekhul Kamil, guru kamil huwa alladhi yusliku bil asrari ilal hadratil qahar wa yulhiquka bil ubuwatis sariyati wal umumiyatir ruhaniyati. Guru kamil ialah guru yang mampu mempercepat proses usul kepada Allah yang Maha Perkasa dengan melalui siri-sirinya yang menemukan kamu sebagai ayah di bidang siri dan ibu di bidang rohani. Pun panjenengan saged ngraosaken. Disebut di dalam kitab Tanwirul Qulub masalah adab murid terhadap guru kita. Pertama, wa a'dhamuha ayyuhaqirul murid shaykhahu wa yu'addimahu dhahiran wa batinan. Yang artinya pertama adab kita kepada guru di sini ditulis hanya 10, sebetulnya banyak sekali. Ini yang khusus-khusus harus menghormat dan memuliakan gurunya lahir batin, berkeyakinan bahwa tidak akan berhasil apa yang menjadi maksud kita melainkan atas bimbingan gurunya, dan apabila berpaling pandangannya kepada guru lain maka terhalanglah hubungan dengan gurunya dan tertutuplah pula pancaran bimbingannya. Yang nomor 2, harus menyerah tunduk rela pada kehendak gurunya dan berkhidmat dengan harta bendanya dan jiwanya. Yang ketiga, tidak kontras, tidak terhadap apa yang diperbuat oleh gurunya meskipun soal lahir, dan tidak menegurnya dengan kata-kata mengapa Tuhan guru melakukan ini. Tidak sampai demikian. Oleh karena orang yang berkata kepada gurunya mengapa dia tidak beruntung selama-lamanya. Yang keempat, berkumpul dengan guru tiada tujuan apa-apa selain untuk bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena dunia, uang, harta benda dan lain sebagainya. 5, harus melebur ikhtiar dirinya ke dalam ikhtiar guru dalam segala urusan, baik secara keseluruhan maupun sebagian urusan ibadah maupun pengadatan. Tidak mengoreksi perilaku gurunya sampai kula panjenengan bersuudzon, naudzubillah min dzalik. Hatinya selalu merasa bersama gurunya dan menerima bimbingan dirinya dalam segala urusan.
segera melaksanakan segala perintah guru tanpa tempo dan menunda-nunda dengan istirahat dan berdiam sebelum selesainya pelaksanaan perintahnya. Apa gitu? Oh, ya Allah. Ya ampun sampai istirahat dhisik. Nah, kapan kula jenengan dereng mujadah yaumiyah, dereng mujadah usbuhiyah, dadi pengurus dereng melampaui apa ingkang menjadikan kewajiban kita jadi pengurus. Yang 9, menjauhi segala sesuatu yang dibenci oleh gurunya. Apa malih kula jenengan pindah sangat-sangatlah atau jauh, tidak bergaul erat dengan orang yang tidak disenangi oleh gurunya dan mencintai orang yang dicintai oleh gurunya. Tidak bergaul erat dengan orang yang tidak disenangi oleh gurunya. انظر إلي سيدي بنظرة وسيلة الحضرة العليا يا أيها الفرسان عليك ربي بإذن الله انظر إلي سيدي بنظرة وسيلة الحضرة العليا. الفاتحة. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang adab-adab murid terhadap dirinya sendiri. Apakah saya itu sudah termasuk sebagai pengamal? Kalau kita menjawab sebagai pengamal, tanda buktinya bagaimana? Sudah memenuhi syarat harapan belum atau belum? Kita juga tergolong munafik. Kalau dijawab belum, nah ini kan sama juga. Jadi intinya kita tetap berusaha dan berusaha. Tanpa dalam dalam ini penerapan di situ. Jadi andaikan kita itu punya rasa zauk, itu ya mari kita tingkatkan, kita pertahankan dan kita tingkatkan. Jadi kita tetap berusaha. Kalau kita bisa ketemu beliau ma'alim secara mimpi atau secara lahir, itu pun tidak menjadi jaminan kita diakui sebagai murid beliau. Sebagaimana pernah yang didahulukan oleh sesepuh-sesepuh, kalau kita itu sering ditemui beliau-beliau, jangan-jangan itu karena imajinasi kita sendiri. Dan tidak bedanya seorang pasien kalau sering didatangi oleh dokternya, berarti kita masih sakit. Jadi tidak ada jaminan orang itu sudah pengamal sering ketemu beliau, tidak ada jaminan. Tapi itu pun juga ada kata-kata lain bahwa termasuk juga pengamal. Ya mungkin ada penambahan lagi atau mungkin jawaban saya kurang pas untuk diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun kata jawabannya Pak Yemohid. Dan ini dengan jawab Nyun Sewu kersane tarbiyah ini langsung tembus pada beliau punya Mas Luro untuk memberikan jawaban putranya. Pada beliau dipersilakan. Monggo punyai. Dengan semarisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawaban insya Allah nih kalau satu Pak Muhyiddin, insya Allah satu pas. Namun kalau nambah sedikit, Ini pertanyaan yang
Jadi dijawab terakhir ini pun pas. Ini keluar ini namung paus tenggene langkung istilah ini jejak catatan yang dicatat oleh beliau Zainal Falawi untuk menambah sebuah keyakinan dan gelombang jenengan. Kalau mboten menjawab kira-kira diakui jadi murid baik atau mboten? Mboten. Kira-kira ini pengaman atau mboten? Kalau mboten jawab niku. Ning kula matur niki salah satu dawuh beliau ketika menjaga kubro. Ketika beliau rawuh saking ikhram untuk menambah sebuah keyakinan gelombang jenengan, diadakan pertemuan di Serambi Masjid Kedulu. Dawuh beliau antara lain, alhamdulillah kula kaparingan wilujeng doaipun panjenengan lan ngaturaken salam saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naminipun pengamal kula daftaraken dhateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pejuang lan salamipun para pengamal sampun kula aturaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh niki estu yang mudah-mudahan menjadikan motivasi kula panjenengan. Terus kula panjenengan dados pengamal dan jadi murid. Kalau kita yang tahu rasa itu namun beliau melalui salat Khadijah radhiyallahu anha. Tanda-tanda sama dipun aturaken kula wau. Jadi kita jadi pengamal, kula yakin di lain sisi adalah fadl Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk kecipratan sinar dumane beliau ma'ruf ketika ngaturaken dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pun yakin masa tersebut alamat kan itu ini kan sering dimendawakan kali beliau Mujadili ketika mencetak kubro. Dan diarani pengamal sing senior kalau kita sami mawon jawaban ini. Walaupun kita tahu tapi kan belum ada keyakinan. Bagaimana dalam sejarah termasuk pamannya Kanjeng Nabi Abu Jahal dan seterusnya. Ini ngapunten malahan mari. Terus intinya mari dalam sebuah keyakinan pun yakin lan husnul mawon. Nek kula panjenengan iki dikatut nih kalau beliau mengalami sholat dia namun itu nggak sakit kalau terakhir ngapunten bahwa enten penjelasan dus itu artinya jelasnya begini gitu maksudnya dus itu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, moderator terima kasih Amor Meko. Pertanyaan kedua dari Bapak Asyik. Kamu dan kula tasik dereng sakit menangkap pertanyaan ini kau sakit diulangi Mas. Mau langsung dijawab. Sampai kalau mau dinangkap sama. Diulang Pak, diulang aja Pak. Kasihkan Inti mau inti langsung. Jujur. Terima kasih. Intinya bagaimana sikap kita setelah kita mengetahui kedudukan murid sama guru, sedangkan di sekeliling kita ini yang sudah keluar daripada tuntunan guru, kamil mukamil, mungkin keluarga kita, mungkin saudara kita. Bagaimana sikap kita untuk mengetahui hal tersebut, bahwasanya kalau kita melihat tadi keluar guru jauh daripada nadroh dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita untuk itu? Ini mungkin ada bulan-bulan berjalan dekat-dekat ini. Terima kasih. Salah satu menyikapi supaya kita semuanya tidak bisa dari beliau mu'allim sholawatullahi. Iya, ini bentuknya
mangke aplikasinya panjenengan ke bawah lagi yang pada saat ini diraui BSW kecamatan, imam jamaah dan BSW desa, panjenengan tidak tularaken tenggene usbu. Iya bener, niki hasil kula kalau wingi upgrade saking DPP. Saat ini kula imbasno tenggene ngandhap kula jenengan ngoten ya terus sampai ke jamaah. Itu salah satu sikap dan sampai ke diri pribadi, omong-omongan mungkin antar pengamal dengan pengamal. Salah satu niku adab-adab murid terhadap guru usul banyak sekali ya. Niku dengan sampaikan. Demikian salah satu cara yang malam hari ini niki salah siji cara untuk mensikapi supaya kita tidak terlepas dengan bimbingan. Makan ya, akan malih turba, konten malih ngopi bareng, kayak ngomong lah, se-enjoynya, sedapatnya, senyampainya. Mungkin konten yang lain atau dirasa cukup karena sudah malam. Ini materi sing luwih hebat dan penyampai yang lebih hebat juga. Tadi sudah Pak, jawabannya tadi sudah Pak di materi. Di materi tadi, jadi kita doakan supaya salah satunya juga itu. Salah satunya mendoakan gitu. Soalnya kalau kita argumen kayaknya tidak bisa Pak. Kita bicara dari hati ke hati kayaknya tidak bisa. Tidak bisa. Misalnya kan gitu tadi, contohnya implementasikan sikap bagaimana secara ilmiah tadi lagi. Tidak bisa Pak. Secara lahir kita sampaikan, kalau tidak bisa ngenten malih jalani batinnya berdoa. Terima kasih. Ya mohon maaf. Iya. Keluarga besar saya di Wedoro Anom itu juga jadi dua. Ada yang BSW, ada yang PU. Dan saya kan itu tadi. Beliau waktu Sugeng beliau Yai Yaidul, nah itu Dulmanan Juwet, itu kan sering komunikasi dengan bapak saya. Nah, itu pun juga tidak bisa Pak. Jadi keyakinan tidak nyambung. Jadi cukup kita doakan aja. Kalau lihat tadi, kitab ini tadi kan begitu jauh dari kekasihan begitu Pak. Iya, kita doakan Pak. Berarti kita doakan ya. Iya. Makanya. Itu termasuk dhauful iman. Iya. Kepada saudara moderator, Tahun Pak ya. Kita lanjutkan materi yang kedua, keseragaman mujahadah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Ustaz Masyud Fatih. Mohon maaf Pak, ini juga. Nabi kula Yuda sebenarnya kula bersama masyarakat kecamatan Riau tapi kecamatan Ngambi Igo diajak ngapunten yang kata pertanyaan kula selama ini di masyarakat dan termasuk pengamal sholat wahidiyah juga banyak yang ikut jamaah seperti tahlil dan yang lain. Dan salah satunya ada tawasul atau fakekah dikhususkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngoten itu termasuk hukukul ustadi nopo pripun nopo istilahnya mendua sempat ya beliau selingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selingkuh. Lebih mudah, lebih tepatnya kira-kiranya tentang siapa saja yang diberi hadiah, kita makmum dan menghadiahkan kepada siapa saja yang dihadiahi oleh Al-Mukarram Habib Sahabat Radhiyallahu. Jadi ini kalau dalam bentuk
dalam bentuknya beliau Bapak DPP waktu sahabatnya beliau dulu. Ada lagi yang pernah saya dengarkan itu dari beliau Bapak Kiai Ibnu Arwan, itu seringkali tawasul diperjelas dalam artian selain yang apa yang dibimbingkan oleh beliau Ma'alif Sholat Wahidiyah, itu sudah terjawab di dalam buku boleh, tapi di situ tadi digarisbawahi dalam artian siri. Kita ini sering kali juga Fatihah itu dijaharkan, dan itu siri, jadi itu adab. Nah, apakah termasuk yang tidak sama dengan bimbingan guru, termasuk hukukul wali dan ini kalau sih boten wani jawab apakah termasuk apa menyakiti guru. Insya Allah sekiranya kalau di dalam apa ya, di dalam perbedaan, ya dalam perbedaan tidak menyangkut akidah, itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu risiko besar di dalam usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bukan menyangkutkan akidah, kan bukan. Tidak, itu hanya perbedaan sedikit adab saja, masalah adab. Memang muradul adab qadamun alal intisan awatir. Memang demikian. Jadi ya seharusnya ya yang dibimbingkan kepada beliau. Tapi kadang niat di dalam hati itu menyamakan dulu. Kita itu sama dengan apa ya? Unggulan bisik jadi hijau semuanya dulu dalam bentuk penyiaran, biar tidak terasa apa kalau orang Jawa merasa kaku gitu, tidak merasa kaku. Oh dia itu juga jamil alamin, kita jamil alamin, berarti kan kita memadai seluruhnya. Ini kan mungkin orang lebih jelas, saya juga apa ya, merasa saya tidak lebih jelas untuk memberikan penjelasan ini. Mungkin dari para kiai yang lain, monggo. Insya Allah di pusat pernah juga ada yang menanyakan seperti itu. Tapi saya pernah membaca, ya nanti tolong lebih dalam lagi dibaca di buku Kuliah Wajah ada itu. Insya Allah ada jawaban di situ. Yang kedua di pokok-pokok wajah. Jadi selama buatan istilah khususan kosong dan zaman kan beda dengan Sultan Aulia, tapi kan di situ nggak disebutkan ada zaman biasanya ya. Satu perjalanan kan nggak bermasalah. Oke, secara umum karena pemahaman ini kita nggak bisa pemahaman sebuah keyakinan. Nah, kita diwakilkan sama diperjelas, diberikan dua bimbingan, maka perlu kita, karena di situ ada tuntunan di buku wajah, misal diperjelas masalah Fatihah dan A, biasanya ketika kita malam Jumat tahlilan itu kan ya, pada ibu ini boleh kita diwakilkan mengikuti kagungan. Barangkali ini mohon kami mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menandai jawaban. Saya teringat waktu dulu itu pernah diajak keliling sama beliau Bapak Kiai Haji Mahmudi. Itu keliling ke makam-makam. Terus saya tanya, Mbah, jenengan kok program atau Mbah namanya makam-makam para aulia? Apa ini tidak menyampingkan beliau Ma'alif, apa enggak lebih afdol pada makam beliau Ma'alif? Jawabnya beliau Mahmudi tidak. Itu memang ajaran Islam memang demikian. Jadi kita memberikan hadiah pada para aulia tersebut. Jadi kita tidak memalingkan beliau. Terus tidak usah nama malimo, cukup dengan beliau Ma'alif tidak. Jadi kita memberikan hadiah-hadiah kepada para aulia itu memang ajaran Islam, dipersilakan. Bagaimana halnya kita menghadiah Fatihah pada Sultanul Aulia yang terdahulu. Nah itu adalah salah satu bentuk penghormatan kita kepada beliau, para wali-wali yang terdahulu. Toh di dalam Wahidiyah sudah
termasuk di dalam syair aulia ilah, walaupun tidak disebut namanya. Karena kita hidup bermasyarakat, jangan sampai terjadi gejolak. Kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim si Abdul Qadir Jailani. Namun keyakinan kita tetap bahwa guru rohani adalah beliau Ma'alif Sholat Al-Hidayah. Insya Allah tidak itu walidain. Ya. Terus untuk mengenai Sholat Al-Hidayah, ini alhamdulillah akhir-akhir ini ada beberapa lembaga, di antaranya yaitu PSW yang ada di Jombang, yang kedua PU YPW yaitu di Kedunglo, yang sekarang penggantinya yaitu beliau putranya. Terus yang ketiga adalah Miladia Gus Hamid. Terus yang terakhir ini baru-baru terbentuk yaitu PSW juga, namanya PSW Pusat. Lah kronologi PSW Pusat kami juga kurang tahu, cuma kami pernah menanyakan pada beliau, Mbah Kiai Haji Mahmudi menanyakan, Mbah, bagaimana sikap kita sebagai pengamal yang ada di PSW Jombang ini untuk menyikapi PSW yang baru yang mengatasnamakan PSW Pusat. Jawabnya beliau Mbah Mahmudi, PSW yang ada di Jombang itu orang-orangnya adalah pilihan beliau Mu'alif sendiri. Jadi pilihan beliau Mu'alif itu adalah wakil sebagaimana yang mewakilkan. Jadi terserah pindah ke sana, di Jombang. Nah, selama dari PSW yang ada di Jombang tidak mengajak gabung di PSW yang baru, PSW Pusat yang sekarang dipandegoi oleh beliau Abdul Syafiq, putra beliau yang terakhir, ya, Pak Syafiq. Kalau dari PSW Jombang itu tidak mengajak boyong ke sana, tidak usah. Tetap kita di PSW Jombang. Karena beliau ini adalah wakil beliau, meskipun beda di Jombang. Itu sebagai catatan yang kami dengar dari pendapat beliau Mbah Kiai Haji Mahmudi. Ya, demikian kami jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua kan, enggak ketahuan. Sudah. Anak nambahi punyai. Pun mboten. Cekap. Sudah panduan keseragaman Jawa Widya. Kita lanjutkan materi yang kedua. Panduan keseragaman muda Jawa Widya, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Masyud Fadil. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil waqtiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayatul anam. Rabbul karim wa anta dzul azim. Fasfah lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthul salamun alaika rabbi wanzur ilaya sayyidi bidallah wasilatil hadratil aliyah. Amma ba'du. Sebelum saya menyampaikan materi bagaimana yang telah disebutkan dan menyampaikan keseragaman dalam ibadah, untuk memanfaatkan waktu langsung ke mawon. Namun mari sekali lagi kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon syafaat pada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
barokah karomah nadruh batiniah nyuwun datang beliau melalui saluran dia, sehingga apa yang saya baca penyampaian materi ini benar-benar dibarengi hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama dalam perjuangan bagi dia di masa-masa yang akan datang. Al-Fatihah. Ya Syafi'ah Rabbi sallallahu alaihi wasallam alaikanu al-Fatihah selalu meruka babat ritmi dalam abadahu Rabbi walisari nasiti siwaka kain darja kuntus hasunalika ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini di'idullah manzur ilayya Sayyidi fil azrah mungsilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Saya langsung membaca panduan keseragaman mujadah, yaitu bab 1, dasar keseragaman mujadah. Yang pertama, amanat beliau alaihi salatu radhiyallahu anhu tentang tata cara bagi makmum dalam mujadah pada saat pengajian Al-Hikam dan beliau Muhammadiyah hari Ahad pagi tanggal 22 Januari 1978 yang dimuat dalam buku pengajian Al-Hikam dan beliau Muhammadiyah edisi 27 sebagai berikut. Pokoknya yang penting kita harus senantiasa mengoreksi kepada pribadi dalam segala bidang. Umpamanya, maaf, dalam mujadah mestinya ketika kita mujadah berjamaah sebagai makmum, bacaan kita harus lebih rendah, lebih pelan dari bacaan imam. Dan kedua, membacanya tidak boleh mendahului bacaan imam. Ini perlu kita perhatikan, sebab ini soal adab. Apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran itu tidak hanya untuk Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, segala imam agama, segala imam ibadah itu menurut contohnya Rasulullah SAW adalah suatu contoh harus diikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Al-ayat. Artinya dalam surat Al-Hujurat ayat 2, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi dari suara Nabi, dan jangan kamu bersuara keras terhadap kepadanya seperti kerasnya antara yang satu terhadap yang lain. Jangan-jangan amalmu sekalian terhapus dan kamu tidak merasa. Ayat tersebut sekalipun ditujukan kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi merupakan juga sebagai
sebagai tata cara. Ketika kita makmum mujadah, lebih-lebih makmum dalam sembahyang, seperti dijelaskan di dalam hukum fikih. Makmum jangan mendahului imam, harus di belakang imam bacaannya, dan suaranya pun harus lebih rendah dari suara imam. Nah, ini kita harus mengingatkan dalam segala bidang, sekalipun soal remeh, soal yang ringan. Hadratul Mukarram Mu'alif Sholat Wahidiyah radhiyallahu anhu setiap memimpin mujadah berjamaah, lagu, nada, wakaf, dan wasolnya, bahkan bernafasnya tidak berubah-ubah. Ini merupakan bimbingan agar para pengamal wahidiyah bisa menirunya dengan mudah. Bahkan suatu ketika beliau mengimami mujadah, saat itu ada seorang makmum yang suaranya keras dan selalu mendahului imam. Beliau menghentikan mujadah dan mengingatkan agar suara makmum tidak lebih keras dari suara imamnya, dan makmum jangan mendahului imam. Menjaga dan melestarikan kemurnian bimbingan dan tuntunan beliau Mu'alif Sholat Wahidiyah radhiyallahu anhu dalam pelaksanaan mujadah termasuk tugas pokok bagi para pengamal wahidiyah, terutama pengurus BSW dan dai-dainya. Keseragaman mujadah yang beliau bimbingkan bukannya tanpa arti, tanpa hikmah, dan tanpa dasar. Keseragaman dalam mujadah akan menimbulkan dampak-dampak positif, di antaranya keindahan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal, yuhibbul jamal." Rawahu Muslim an Ibnu Mas'ud. Allah Maha Indah, Allah menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim Ibnu Mas'ud. Begitu pula Rasulullah SAW juga membimbing keindahan dalam pelaksanaan jamaah sholat dengan meluruskan shaf atau barisan. Saya tidak membaca terlalu perinci badan dia. Ini hanya sebuah dasar-dasar, nanti jenengan pelajari juga biar lebih singkat. Bab kedua, langsung mas. Bab kedua mau. Keseragaman mujadah wahidiyah. Penggunaan lagu, nada, sikap, batas-batas bacaan dalam tasyahud istighosah yang dilakukan dan dalam pelaksanaan mujadah wahidiyah berjamaah merupakan keseragaman mujadah yang dicontohkan dan dibimbingkan oleh Mu'alif wahidiyah radhiyallahu anhu yang harus dijaga kelestarian dan kemurniannya. Ini ya maaf, sering terkadang ketika tahlil kalau di dalam wahidiyah biasanya sholawatnya memakai sholat ma'rifat. Yang sering saya dengarkan yang terjadi intonasi Allahu Akbar disamakan dengan intonasi tahlil. Nah ini perlu panjenengan terutama bagi para pengurus untuk mengingatkan, makanya di situ biasanya ada gladi. B. Menjaga keseragaman mujadah pada saat berjamaah dengan niat tiba mengikuti tuntunan beliau Mu'alif Sholat Wahidiyah, termasuk melaksanakan sebagian dari adab-adab mujadah wahidiyah yang akan menambahkan asar atau pengaruh batiniah. Begitu pula jika meninggalkan keseragaman juga akan mengurangi nilai atau asar batiniah. Lagu tasawuf, istighosah, dan mujadah berjamaah dengan bacaan jari atau keras bisa dipelajari dan diikuti dari rekaman tasawuf dan istighosah
yang dipimpin langsung oleh beliau mu'alif radhiyallahu anhu. Begitu pula nada, lagu, dan batas-batas bacaan waqaf wasol. Dalam mujadah bisa dipelajari dari rekaman mujadah beliau radhiyallahu anhu beserta jamaah, karena lagu, nada, dan batas-batas bacaan di sini berupa suara yang tidak cukup diberikan panduannya dengan tertulis. Para penyiar dan pembina Wahidiyah seharusnya mempelajari dari rekaman tersebut dan mempraktekkan dengan jamaahnya. Ya kalau bisa nanti di jamaah-jamaah wisnuya, ya barangkali setelah mujadah juga bisa ini jamaah-jamaah atau imam jamaah atau pengurus desa sakit mendengarkan mujadah kaset beliau mu'alif sholat Wahidiyah radhiyallahu anhu, baik lagu, nada atau intonasinya. Mujadah yang perlu dijaga keseragaman bacaannya adalah segala macam mujadah berjamaah dengan suara keras atau jari. Adapun mujadah sendiri atau berjamaah dengan bacaan ciri, lebih-lebih dengan bilangan yang diperbanyak, harus tetap dijaga dan ditingkatkan kerugiannya. Dengan penyiaran sholat Wahidiyah yang semakin meluas di mana-mana dan kebanyakan penyiarnya tidak bisa membinanya, maka tidak menutup kemungkinan tata cara, nada, dan lagu mujadah akan berkembang mengikuti selera mereka masing-masing. Dengan demikian, tidak lama lagi hilanglah bimbingan beliau mu'alif sholat Wahidiyah radhiyallahu anhu di bidang ini. Siapa yang harus bertanggung jawab kalau bukan pengamal Wahidiyah, terutama pengurus BSW dan dai-daiyah. Bab 3 adab-adab mujadah, boleh kita baca langsung. Bab 4 tanda bacaan dalam mujadah Wahidiyah yang dibimbingkan oleh Hadratul Mukarram Mu'alif sholat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Mujadah atau pengamalan sholat Wahidiyah mengenai cara baca dan waqaf wasolnya sekedar membantu sebagai tanda-tanda bacaan berikut. Itu dibaca mungkin, dibaca mati huruf dan seterusnya. Mari kita ikuti uraian tanda-tanda tersebut di bawah ini. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini kalau biasanya mujadah batuan. Wa ila hadratihi sihada zaman wa awalihi wa sa'iri awliyaillah radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bacaan ila hadrati tidak dibaca keras, cukup di dalam batin atau sini saja, kecuali pengamalan 40 hari atau ringkas 7 hari cukup imamnya saja. Jadi ini saya perjelas sedikit. Jadi ketika jenengan baca ilahat berarti itu tidak bisa dibaca dan cukup kiri. Nah ini maka penting. Alamat yang dihadiahi atau ditawasuli dapat diperluas, tapi di dalam batin saja, atau lebih mudah, lebih tepat kiranya tentang siapa saja yang diberi hadiah, kita makmum dan menghadiahkan kepada siapa saja yang dihadiahi oleh Al-Mukarram Mu'alif sholat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Pada pelaksanaan mujadah jahri atau bacaan keras, setiap pergantian bacaan Fatihah, imamnya memberi komando Al-Fatihah. Tetapi pada pelaksanaan mujadah siri, misalnya mujadah ringkesan atau mujadah ringkesan 7 hari, komandonya hanya pada saat permulaan dan perpindahan berikutnya. Baca ila hadrati. Bacaan Fatihah imam dan makmum tidak keras, cukup didengar sendiri atau terdengar oleh makmum yang berdekatan saja. Terus kami imam Al-Fatihah kita bertemu Bismillahirrahmanirrahim bertemu ini. Nah ini di masyarakat, di jamaah-jamaah masih banyak terjadi.
Nah, itu mari kita sebagai pengurus kita ikuti apa yang telah dibimbingkan dari beliau mu'alif yang tertera dari pusat seperti ini. Saya contohkan ya, saya juga belum bisa sesuai apa yang ditulis, cuman mari sama-sama kita nanti kalau salah ya mari kita benahi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Dan terkadang kita masih ini fi kulli lamhati, nah itu terkadang kan ada seperti itu. Ini makanya perlu sama-sama ya. Ini ada keterangan. Saya lanjut. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Terkadang masih sering terjadi wasallam kama wa ahlu. Nasalukallahumma bihaqqihi. Itu memang saya juga sering mendengarkan kaset beliau, ini itu ada dibaca panjang. Bihaqqihi anturikona fi lujati bahril wahda. Jangan sampai keliru fi lujatil. Ini banyak. Maka perlu dengan dibuka lebaran itu dan lebih teliti mana. Hatta la naro wala nasma'a wala najida wala nufisa wala natakarroka wala naskuna illa biha wala naskuna itu mboten enten sedikit biasa dibaca ini. Terkadang saking mantepe ya maca wala naskuna ini juga terjadi. Wa tarzukuna illa biha wa tarzukuna kama mamul firotika ya Allah. Terkadang kita masih sering mimnya itu banyak yang kurang ya. Ini nanti coba diteliti betul. Wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma katabi ilmuka wa sawu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyan ana wa aslahu wa rukahu adrikni faqad zalamtu abadahu wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa inna hudda kuntu sahsun halika ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah. Kita bedakan sa dan sin. Kering kula jenengan ya mohon maaf barangkali masih ada ya ayyuhal ghawthu salamullah itu perlu dibenahi. Alaika rabbini biidznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Terkadang saking khusyuke, saking uzau, apakah nyala ya monggo. Yang jelas terkadang kalau jenengan boten krasa wangdur. Ini mohon nanti bisa dibaca panduan ini. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi sallat wa dhallat khirati fi baldati. Dhallat wa dhallat itu terkadang masih banyak dhallat wa dhallat, padahal itu boten enten nate nggih. Iki ngapunten perlu. Ya mari kita sama-sama belajar kekurangan-kekurangan kita.
Terus malih kilati, kadang lamnya ditasdik, terkadang kita tidak terasa. Kilati, terus enten malih fil baldati, makanya coba dilihat depannya fa ini bukan enten alif. Fi baldati, khud biyadi ya sayyidi wal ummati, ya sayyidi ya Rasulullah, ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali wa ja'alil anama musra'in bil wahidiyati rabbil alamin, ya Rabbana fir yassir fahdina arif wa alif bainana ya Rabbana. Dulu masih banyak, tapi alhamdulillah setelah kalau Pak Bui macam-macam tidak dari ya Rabbana fir ini yang banyak terjadi kan, ya Rabbana fir yasir kan daripada yasiriftah itu. Makanya ternyata disinilah kita belajar bareng-bareng akan tahu sesuai dengan bimbingan beliau Ma'ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah, ya Allah. Boleh diwajib fi baldati. Dulu juga pernah ada di Jada Kubro, langsung diingatkan kalian beliau Romai Ruhan Sanusi itu. Wa fi hadhil mujahadah, ya Allah. Saya baca langsung, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqis sikal a'lam wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati husi hadha zaman wa ahwalihi wa sa'iri awliyaika ya Allah, ya Allah, ya Allah, radiyallahu ta'ala anhu. Balil jami'al alamin nida'an ada wajal bihi ta'firan baligha fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Berhenti sebentar tanpa nafas, maksudnya cara Al-Quran biasa serta. Dari sini kalau butuh membaca kuwabe, kalau buka session belajar, takut belajar jawab. Ini waktu saya persilakan pembacaan materi saya cukup sekian. Waktunya saya berikan kepada moderator. Monggo, Mas. Barangkali ada yang mau diskusi bareng mengenai keseragaman wijata, monggo. Punten kula di Kecamatan Wadi, kula ajak bertanya. Iki badhe tanggap ketika kita bermujahadah berjamaah, apabila kita menemui imam mujahadah suaranya yang lirih atau kecil banget sehingga kita makmum itu nggak kedengaran, cara menyikapinya gimana? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tidak masuk kakak pedas, kalau darah tangga, sambil sering darah itu masuk salamullah untuk ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab di daerah saya itu kebanyakan minta fatwa dulu itu tidak dilakukan gitu. Itu apa ada tuntunannya? Iya, terima kasih. Mohon jawaban yang panjenengan saksikan kemarin Jumat Wadi dengan setelah tidak walau biasa ini kan tuntunan kan betul itu kan betul nanti kertas berarti begini dan kulo
jenengan itu yang di PP ngertos kaseting. Mantu tidak, sing dimasni mantu tidak. Aduh, ya, jadi kesuwen kata kiri Belum pernah menemukan, Pak. Kebetulan gitu. Dereng berarti pembinaannya bincang dengan ini PSI Kecamatan Manti. Ibu mau gelar sing ngompo. Dan mohon maaf, ini ada tambahan. Saya teringat dengan dawuhnya beliau Bapak Qadri, ya. Beliau Bapak Qadri pernah bilang, kita itu kalau mengamalkan sholat wahidiyah ingin berkembang, pengamalnya itu ingin berkembang, maka nida itu ibaratnya peluru kita tembakkan. Jadi seyogianya setelah kita mujahadah, mari kita peluru itu kita tembakkan. Jadi mujahadah apapun meskipun yaumiyah, kita usahakan untuk nida 4 penjuru itu peluru. Nah, kalau kita ingin pengamalnya tambah, itu tambahan. Sampun. Saya hanya menjawab bagaimana yang ditanyakan oleh Pak Miftah. Dalam buku tuntunan panduan keseragaman yang nomor 21 bab berakhir ini, bacaan dalam pelaksanaan tasawuf berdiri, Al-Fatihah 1 kali, tasawuf Yasafi'ah 1 kali dilakukan. Ini teman-teman mana enggak? Dilakukan gini. Adapun dalam forum rapat beda lagi. Jadi ketika mendadak diskuya, tatuluan atau tariya di sana sampai kubro, itu harus dilakukan sebagaimana tuntunan bimbingan beliau mu'alif yang tertera di dalam buku panduan keseragaman. Tidak ada. Sebagaimana yang saya rasakan, mohon maaf loh ya, ini rasa, ini saya tahadus binimah. Saya bermujahadah, saya awali dengan tasawuf dan saya akhiri dengan tasawuf, dan mujahadah tanpa diawali dan diakhiri tasawuf itu beda, Pak. Rasanya beda. Zauqinya itu rasa itu beda. Jadi rasanya lebih indah gitu. Cukup Pak. Ya monggo nek cukup. Ini kan pengalaman hati ya. Kalau melihat di dalam buku sebelum ada dimulai mari kita mengadakan tasawuf dan istighosa itu kan juga bimbingan. Namun terkadang kita niku nek madosi nang wis nang cepet nang mari apa mari kamu jaga tambah cepet mari. Ya, karena waktu dan semuanya juga punya tanggung jawab masing-masing. Mudah-mudahan apa yang sudah kita musyawarahkan atau kita sama-sama belajar untuk membina diri kita masing-masing, umumnya untuk para jemaah, sekali lagi mudah-mudahan senantiasa diberi hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah karamah Nabi Rasul zaman radhiyallahu hingga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita semuanya ada perubahan terutama di dalam semangatnya dalam mempertahankan PSB untuk ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang kami akhiri, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah Al-Fatihah. Ya Syafi'ah Alaikamu wa as'alu lahum Fakabla ta'abatan Ya Sayyidi ya Sayyidi
Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya ayyuhal wanzur ila ya Sayyidi binadra musilati ila hadrati ma'iyah. Al-Fatihah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, yang terakhir belum dipesan terkhusus para pengurus dari Suku Kecamatan Biorejo. Mari kita juga melakukan bersama. Belum dengan kalau ada apa-apa yang mengenai tentang Wahidiyah, mari kita saling mengingatkan. Kalau mau terpaksa untuk mengatasi secara bahasa kita punya divisi, kita ingat saling ngiling-ngiling. Demikian dari saya, segala kesalahan mohon maaf. Terus berartinya kami ucapkan terima kasih dari doa jasa kumullah wassa'adah bidin wal akhirah. Dan kalam billahi taufiq wal hidayah wa min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa syafa'a tarbiyah wa min al-wasi radhiyallahu anhu wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa sa'atan fid dunya wal akhirah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampailah kita pada acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengadakan tasyahud dan istighothah pengakuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hudi hadza zaman radhiyallahu anhu dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal qawlu salamun alaika wa bihi ya Sayyidi binadra musilan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, acara demi acara telah berlangsung tanpa suatu halangan apapun, dan dari diri pribadi kami mewakili segenap yang bertugas. Minal ibtidah ilal intihad, segala khilaf kami mohon maaf. Akhirul qawli billahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min hawdi hadzal zaman radhiyallahu anhu an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.